Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, senior, tepatnya apa yang terjadi? Tanya Chu Feng. Dia telah menyadari bahwa Ying Mingchao ini tampaknya benar-benar memiliki kebencian yang sangat besar terhadap klan Surgawi Kong. Apakah kamu tidak bertanya padaku, mengapa aku bisa berada di sini? Ini semua dipaksakan oleh klan Surgawi Kong, kata Ying Mingchao. Kemudian, Ying Mingchao mulai menceritakan apa yang terjadi pada Chu Feng dengan sangat detail. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, Ying Mingchao dan kota pahlawannya paling berkembang. Kota pahlawan pada waktu itu tidak hanya memiliki wilayah dan jangkauan pengaruh mereka sendiri, tapi mereka juga memiliki beberapa sisa-sisa makam. Ying Mingchao baru saja meninggalkan sisa makam dengan sekelompok ahli. Meskipun dia kelelahan pada waktu itu, tapi dia sangat senang bisa berhasil mendapatkan manfaat dari sisa makam itu. Didorong oleh dorongan yang tiba-tiba, Ying Mingchao memutuskan untuk membawa saudara-saudaranya bersama dirinya untuk menikmati Amer. Kebetulan sekali dia bertemu dengan klan Kong Heavenly Clan, dan Chief Klan Zhou Heavenly Clan. Kedua kepala klan bersikeras mengundang Ying Mingchao untuk menjadi tamu di klan Surgawi Kong. Mereka bahkan mengatakan kepadanya, bahwa klan Surgawi memiliki Amer besar yang telah disimpan selama 10.000 tahun. Karena Ying Mingchao dan saudara-saudaranya adalah orang-orang yang gemar minum, dan mereka secara alami didorong oleh janji Amer yang baik. Selanjutnya, karena dua kepala klan sangat bersemangat, mereka merasa sulit untuk menolak keduanya. Dengan demikian, mereka tiba di klan Surgawi Kong. Namun, mereka tidak pernah berharap undangan itu menjadi jebakan. Ternyata klan Kong Surgawi dan klan Surgawi Zhou takut jika Ying Mingchao akan terus menjadi dewasa, dan suatu hari akan menjadi penguasa alam biasa 100 perbaikan. Jadi, mereka ingin membunuh Ying Mingchao sebelum dia bisa dewasa. Ketika Ying Mingchao mengetahui apa yang ingin mereka lakukan, sayangnya itu sudah terlambat. Semua saudara lelakinya yang telah menemaninya ke Kong Heavenly Clan, itu terbunuh semua. Dia sendiri juga tidak dapat mengalahkan pasukan gabungan dari klan Kong Heavenly, dan kepala klan Zhou Heavenly. Tanpa pilihan lain, Ying Mingchao tidak punya pilihan selain berusaha melarikan diri. Namun, Kong Heavenly Clan dan Zhou Heavenly Clan sudah siap, dan memblokir semua rute pelariannya. Pada akhirnya, Ying Mingchao telah melarikan diri ke pegunungan Calamity Duka. Tapi sayangnya, dia telah memicu formasi pembantaian, dan tersedot ke dalamnya. Formasi pembantaian begitu kuat, sehingga mampu membunuhnya. Tanpa pilihan lain, Ying Mingchao menggunakan teknik tabu. Teknik tabu yang ia gunakan ini bisa mencegahnya terbunuh oleh formasi pembantaian. Teknik tabu itu sangat kuat. Setelah menggunakannya, tubuh Ying Mingchao menghilang. Meskipun itu tidak benar-benar menghilang, tapi itu akan membuatnya sehingga sebagian besar formasi spiritual menjadi tidak dapat mendeteksinya, dan tidak ada mata yang bisa melihatnya. Namun karena itu adalah teknik tabu, secara alami juga akan memiliki efek samping yang sangat serius. Efek sampingnya adalah, dia tidak lagi bisa bergerak. Kecuali jika dia membatalkan teknik tabu itu, maka dia tidak akan bisa bergerak satu langkah pun. Dan untungnya, Ying Mingchao tidak ada dalam formasi pembantaian sepanjang waktu. Alasan untuk itu adalah, karena di dalam formasi pembantaian adalah formasi teleportasi. Jadi, ketika Ying Mingchao melakukan kontak dengan formasi teleportasi, dia dikirim ke tempat ini. Hanya saja, setelah Ying Mingchao tiba, efek sampingnya benar-benar meledak. Karena itulah, Ying Mingchao akhirnya terjebak di sana. Sepertinya seseorang bisa mencapai tempat ini, itu seandainya seseorang bisa selamat dari formasi pembantaian. Mekanisme tempat ini benar-benar menarik, pikir Chu Feng. Setelah mencari tahu tentang pengalaman Ying Mingchao, Chu Feng memahami desain yang dimiliki Kong Yingyi terhadap tempat ini. Meskipun formasi pembantaian itu sangat berbahaya, tapi mereka sebenarnya berfungsi sebagai jalan pintas menuju istana. Selama seseorang bisa bertahan hidup melalui formasi pembantaian, mereka akan dapat tiba di tempat itu. Namun sudah jelas, selama bertahun-tahun, Ying Mingchao adalah satu-satunya yang berhasil bertahan hidup. Namun sangat disayangkan bagi Ying Mingchao.
Karena faktanya bahwa dia telah menggunakan teknik tabu, meskipun dia telah berhasil mencapai lokasi di mana harta musuhnya terkandung, tapi dia tidak dapat membawanya pergi bersamanya. Secara logis, setelah senior menggunakan teknik tabu, kamu seharusnya tidak hanya tidak dapat bergerak, tetapi juga menjadi tidak dapat berbicara atau menggunakan kekuatan penindasan kamu bukan, kata Chu Feng. Betul, aku telah terperangkap di sini selama lebih dari 1000 tahun. Meskipun efek samping dari teknik tabu aku secara bertahap melemah, tapi aku masih tidak dapat meninggalkan tempat ini. Wah, pikirkanlah. Seseorang yang terjebak di satu tempat selama lebih dari 1000 tahun. Tidak ada yang berbicara dengannya, dan bahkan jika dia lelah, dia tidak dapat mengubah posisinya. Selain itu, tidak ada makanan dan minuman. Hanya dengan memikirkannya, orang-orang bisa membayangkan betapa menyakitkannya itu. Oh iya, apakah kamu punya sesuatu untuk dimakan? Amer, oh iya, Amer. Bocah, apakah kamu punya Amer? Tiba-tiba saja Ying Mingchao bertanya. Ada nih, balas Chu Feng sambil mengeluarkan beberapa makanan, dan sebuah kendi Amer yang baik dari kosmos saknya. Wah, kamu benar-benar membawa Amer kemana-mana. Cepat, berikan kepadaku, ucap Ying Mingchao. Setelah melihat makanan dan Amer di tangan Chu Feng, Ying Mingchao menjadi sangat bersemangat. Meskipun Chu Feng tidak dapat melihat Ying Mingchao, tapi Chu Feng bisa samar-samar merasakan tatapan Ying Mingchao. Pada saat itu, Ying Mingchao pasti menatap makanan dan Amer Chu Feng seperti harimau kelaparan, dan diambang kematian yang bertemu seekor domba kecil. Segera, Chu Feng berjalan ke tempat Ying Mingchao berada. Dia tidak takut. Alasan untuk itu adalah, karena jika Ying Mingchao ingin melakukan sesuatu padanya, maka tidak akan ada cara bagi Chu Feng untuk bertahan hidup. Setelah Chu Feng tiba di depan Ying Mingchao, dia pun bertanya. Senior, karena kamu tidak bisa bergerak, bagaimana kamu makan? Kamu tidak mungkin merencanakan untuk memberi makan junior ini kepada kamu kan? Tanya Chu Feng. Keluar dari sini. Jika kamu seorang wanita, tidak apa-apa jika kamu memberi aku makan. Namun kamu adalah pria dewasa, dan ingin memberi aku makan. Tuan yang hebat ini tidak memiliki kesenangan seperti itu. Meskipun tuan yang hebat ini tidak dapat bergerak, tapi aku memiliki kultivasi. Hanya dengan mengendalikan kekuatan penindas aku dapat menyediakan untuk diri aku sendiri, balas Ying Mingchao. Pada saat yang sama Ying Mingchao mengatakan kata-kata itu, semburan penindasan pun tiba di depan Chu Feng. Penindasan itu akan mengambil makanan dan Amer yang dipegang di tangan Chu Feng. Karena kamu bisa menggunakan kekuatan penindasmu untuk menangani makanan, mengapa kamu masih ingin aku membawanya? Tanya Chu Feng dengan cara yang sedikit tidak puas. Setelah semua dikatakan dan dilakukan, tuan besar ini masih tidak memiliki kebebasan. Meskipun menggunakan kekuatan opresif aku untuk membunuh orang lain adalah sesuatu yang bisa dilakukan, tapi mengoperasikannya untuk tugas seperti menangani makanan ini masih cukup merepotkan. Jika kamu terlalu jauh, aku khawatir akan membuat kesalahan dan menyebarkan Amer aku. Wah, sudah lebih dari 1000 tahun. Sudah lebih dari 1000 tahun sejak aku terakhir mencium aroma Amer. Ini benar-benar aroma paling aromatik di seluruh dunia, ucap Ying Mingchao. Setelah Ying Mingchao selesai mengatakan kata-kata itu, suara menelan dapat didengar tanpa henti. Kemungkinan besarnya, Ying Mingchao sudah meminum Amernya. Wah, apakah ada Amer lagi? Ayo, temani tuan yang baik ini untuk minum, ucap Ying Mingchao. Aku punya banyak, balas Chu Feng sambil mengeluarkan lebih dari 100 kendi Amer. Wow, wah, kamu benar-benar membawa banyak Amer ini bersamamu, ucap Ying Mingchao. Setelah melihat kendi Amer itu, Ying Mingchao menjadi semakin bersemangat dan emosional. Ketika di luar, seseorang harus selalu menyiapkan banyak Amer yang baik kalau situasi membutuhkannya. Kata Chu Feng sambil tersenyum. Ketika dia berbicara, dia duduk bersila di tanah dan membuka sebotol Amer. Lalu dia berkata, Senior, junior ini menawarkan bersulang, ucap Chu Feng. Sangat baik, kamu jujur dan terus terang. Wah, aku mengagumimu. Ayo minum, kata Ying Mingchao dengan penuh semangat. Meskipun Chu Feng tidak dapat melihat Ying Mingchao, tapi dia bisa melihat Ying Mingchao mengendalikan kendi Amer dengan kekuatannya yang menekan untuk bersulang dengannya. Minum, ucap Chu Feng dan tersenyum. Kemudian, dia meneguk kendi Amer di tangannya dalam sekali jalan.
Wah, ini meremajakan, ucap Ying Mingchao sambil meneguk kendi Amernya. Namun, dia masih belum puas. Dengan menggunakan kekuatannya, ia langsung membuka dua kendi Amer. Adapun makanan yang diberikan Chu Feng padanya, dia tidak repot-repot mengambil satu gigitan pun. Benar saja, Ying Mingchao ini adalah seorang pemabuk. Cintanya pada Amer melampaui segalanya. Senior, sudah saatnya kita beralih ke urusan yang tepat. Agar kamu ingin aku tetap di sini, itu pasti karena kamu berharap aku bisa membantumu kan? Apa yang harus aku lakukan untuk membantu kamu? Kamu dapat melanjutkan dan memberi tahu aku, kata Chu Feng kepada Ying Mingchao. Chu Feng tidak dapat melihat Ying Mingchao. Dengan demikian, dia tahu bahwa teknik tabu Ying Mingchao pasti sangat kuat. Belum lagi bahwa Chu Feng tidak akan bisa membawanya pergi, maka kemungkinannya akan sangat sulit bagi Chu Feng untuk membantu Ying Mingchao, meskipun dia adalah seorang spiritualis dunia jubah abadi. Karena Chu Feng tidak tahu bagaimana dia harus membantu Ying Mingchao, dia tidak punya pilihan selain bertanya kepada Ying Mingchao tentang hal itu. Dia pun berharap kepada Ying Mingchao, orang yang menggunakan teknik tabu, itu tahu cara membatalkan teknik tabu. Kami menikmati diri kami sekarang, dan tidak perlu terburu-buru. Ayo bocah, temani tuan yang hebat ini untuk minum lagi, balas Ying Mingchao. Kendi berisi Amer yang terbuka itu terbang ke arah Chu Feng. Ternyata Ying Mingchao telah membuka dua kendi Amer, itu karena dia telah menyiapkan salah satu dari mereka untuk Chu Feng. Chu Feng menerima Amer, tetapi tidak meminumnya. Namun sebaliknya, ia berkata, "Senior, jujur saja, junior ini tidak bisa tinggal di sini untuk waktu yang lama. Jika ada sesuatu yang dapat aku bantu untuk senior, aku berharap senior itu akan memberi tahu aku secara langsung, sehingga aku dapat mencoba yang terbaik untuk membantu. Namun, jika junior ini benar-benar tidak dapat membantu senior, aku berharap senior itu akan membiarkan junior ini pergi. Alasan untuk itu adalah, karena aku bukan satu-satunya yang datang ke klan surgawi kali ini. Aku memiliki saudara lelaki yang saat ini masih berada di Kong Heavenly Clan. Sangat mungkin bahwa masalah tentang aku memasuki pegunungan Calamity Duka telah terungkap. Dan aku khawatir itu akan menjadi berbahaya bagi saudara aku jika aku tinggal di sini terlalu lama, ucap Chu Feng. Oh, mendengar kata-kata itu, Ying Mingchao juga meletakkan kendi Amernya. Dia pun berkata, karena itu masalahnya, aku akan memberitahumu dengan jujur. Efek samping dari teknik tabu aku sangat kuat. Sudah lebih dari 1000 tahun, namun aku hanya berhasil memulihkan kebebasan aku sebanyak ini. Aku tidak tahu berapa lama untuk memulihkan kebebasan aku sepenuhnya. Adapun kamu tidak akan dapat membantu aku. Hanya ada satu orang di seluruh alam biasa 100 Refinements yang dapat membantu aku. Pergilah dan temukan orang itu. Dan katakan padanya, bahwa aku terjebak di sini. Dia pasti akan datang untuk menyelamatkan aku. Tentu saja, itu dengan asumsi kalau dia masih hidup, ucap Ying Mingchao. Saat dia mengatakan kata-kata itu, nada Ying Mingchao menjadi sentimental. Emosinya saat ini dapat dimengerti. Setelah semua, dari kata-katanya, Chu Feng dapat mengatakan bahwa orang itu adalah satu-satunya orang yang mampu membantunya. Dia adalah satu-satunya harapannya. Terlebih lagi, sepertinya mereka berdua memiliki sentimen yang sangat dalam. Siapa dia? Tanya Chu Feng. Pergi ke gua penghapusan iblis, dan carilah yang bernama Zi Sunyi, kata Ying Mingchao. Apakah tempat itu mudah ditemukan? Tanya Chu Feng. Kamu bisa pergi dan bertanya tentang gua penghapusan iblis. Aku percaya sebagian besar orang tahu di mana itu. Selama dia masih hidup, dia pasti akan berada di gua penghapusan iblis. Hanya saja, gua penghapusan iblis bukanlah tempat yang mudah untuk bepergian. Itu diisi dengan jebakan, mekanisme, dan formasi pembantaian dari era kuno. Aku akan memberi tahu kamu sebuah rute. Dengan mengikuti rute ini, kamu akan dapat mencapai kedalaman gua penghapusan iblis, ucap Ying Mingchao. Kemudian, Ying Mingchao mulai memberitahu Chu Feng rute yang akan memungkinkannya untuk menghindari semua perangkap, mekanisme, dan formasi pembantaian. Bocah, jika kamu bisa menyelamatkanku dari sini, aku berjanji akan kemuliaan, kemegahan, kekayaan, dan juga pangkat. Aku akan mengenali kamu sebagai saudara aku. Tidak ada seorang pun di 100 alam biasa ini yang akan berani menggertak kamu lagi, kata Ying Mingchao kepada Chu Feng.
Bahkan jika senior tidak menjanjikan itu padaku, aku masih akan melakukan yang terbaik untuk membantumu, kata Chu Feng. Kenapa begitu? Tanya Ying Mingchao. Bagi kita untuk bertemu satu sama lain di sini, itu adalah takdir. Selain itu, senior sudah mempercayai aku seperti ini. Hanya dengan kepercayaan yang dimiliki senior pada aku, junior ini harus membantu senior semampu aku, kata Chu Feng. Kamu benar-benar jujur dan terus terang. Hanya dengan kata-kata yang kamu ucapkan dan amer yang telah kamu tinggalkan untuk aku, bahkan jika kamu memutuskan untuk tidak membantu aku tetap harus memberi penghargaan kepada kamu. Tapi sayangnya, seluruh tubuhku dibatasi oleh teknik tabu. Bahkan harta yang aku miliki pada diriku juga dibatasi olehnya, dan itu menyebabkan aku tidak dapat memberikannya kepada kamu. Namun, aku berani menjamin bahwa begitu aku berhasil membatalkan ikatan ini, aku pasti akan memberi kamu harta yang memuaskan, kata Ying Mingchao. Junior ini menghargai senior, namun karena kehidupan manusia dinilainya jauh lebih tinggi, aku tidak dapat mengabaikan keselamatan saudara lelaki aku. Jika senior tidak ada yang lain, junior ini akan pergi sekarang, kata Chu Feng. Aku tidak punya hal lain yang perlu kamu lakukan. Silahkan pergi. Oh iya, kamu harus hati-hati, kata Ying Mingchao. Pasti, balas Chu Feng sambil menggenggam tinjunya dengan hormat, dan kemudian mulai berjalan menuju pintu keluar. Namun setelah Chu Feng tiba di pintu masuk ke jalan yang panjang itu, dia tidak langsung pergi. Kenapa kamu berhenti? Tanya si ratu dengan bingung. Sangat mungkin bahwa aku sudah membuka diri. Mungkin saja klan Kong Heavenly mulai mencurigai aku. Jika aku pergi seperti ini, akan sangat sulit bagi aku untuk melarikan diri. Aku bahkan pada akhirnya akan melibatkan Wang Qiang, kata Chu Feng. Situasi yang ada sudah seperti ini, dan tidak ada yang bisa kamu lakukan, kata si ratu. Tidak, mungkin ada cara untuk menyelamatkan ini, ucap Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia mulai mengatur pembentukan formasi. Segera, Chu Feng selesai mengatur pembentukan formasinya. Itu sebenarnya adalah humanoid kecil. Lebih tepatnya, itu adalah tubuh spiritual. Tingginya hanya setengah kaki, dan memiliki tubuh yang tembus cahaya. Sosok itu juga tidak memiliki garis besar yang berbeda. Namun, ia memiliki aura yang sangat mirip dengan Chu Feng. Kamu berencana menggunakan formasi spiritual ini untuk membodohi mereka. Ucap si ratu yang tiba-tiba menyadari. Semoga ini akan berhasil, kata Chu Feng sambil menempatkan humanoid pembentukan formasi kecil ke lengan bajunya. Kemudian, ia menggunakan formasi penyembunyian yang menghindari immortal sejati untuk mengetahui dirinya. Baru saat itulah dia melangkah keluar. Saat berikutnya, dari lokasi di mana Chu Feng telah masuk, gerbang pembentukan formasi di pegunungan Calamity Duka perlahan-lahan muncul dari tanah. Kemudian, itu dibuka dengan sendirinya. Segera, Chu Feng terbang keluar dari gerbang. Setelah dia keluar, dia membuang humanoid pembentukan formasi kecil yang dia pegang di tangannya. Bas-bas. Cahaya segera berkedip. Humanoid pembentukan formasi itu mulai dengan cepat tumbuh dalam ukuran. Segera, itu tumbuh sebesar Chu Feng. Chu Feng tidak berhenti sampai di situ. Sebaliknya, ia dengan cepat bergegas menuju pintu masuk gentang Calamity Mountain Range. Dia harus kembali ke kediamannya, itu sebelum humanoid pembentukan formasinya menghilang. Karena faktanya bahwa awan hitam yang menakutkan dan kilat di langit sudah menghilang, Kong Yuehua dan yang lainnya sudah kembali ke pagoda kuno. Karena masalah ini menyangkut warisan Kong klan surgawi mereka, Kong Yuehua tidak berani menunjukkan kelalaiannya. Karena itulah, tatapannya tertuju pada pembentukan formasi yang bisa membawa berita tentang situasi di dalam pegunungan Calamity Mountain. Dia di sini lagi. Seru Kong Yuehua. Tiba-tiba saja, ekspresi Kong Yuehua berubah sangat besar. Dia telah berhasil mendeteksi dari pembentukan formasi di pagoda kuno, bahwa penyusup itu telah muncul kembali. Hanya saja kali ini, penyusup itu telah secara langsung mengungkapkan lokasinya. Tentu saja, dia masih hidup. Mungkinkah tanda abnormal sebelumnya benar-benar disebabkan olehnya? Apakah dia benar-benar berhasil mendapatkan warisan yang ditinggalkan Lord Primogenitor untuk keturunan Kong Heavenly Clan, ucap Kong Yuehua yang menjadi semakin khawatir. Namun, dia tidak tahu bahwa keberadaan yang dia lihat dalam pembentukan formasinya sekarang, itu sebenarnya adalah pembentukan formasi yang dibentuk oleh humanoid Chu Feng. Adapun Chu Feng,
Meskipun dia masih berada di pegunungan Duka Calamity Mountain, karena faktanya bahwa dia menggunakan formasi penyembunyian menghindari immortal, formasi spiritual yang Kong Yuehua amati juga tidak mampu mendeteksi posisi Chu Feng saat ini ataupun auranya secara keseluruhan. Tentu saja, meskipun Chu Feng memiliki formasi penyembunyian abadi ini, tapi pembentukan formasi Kong Yuehua masih mampu menangkap Chu Feng. Namun, formasi spiritual itu hanya mampu menunjukkan bahwa seseorang telah memasuki pegunungan Calamity Duka, dan tidak tahu berapa banyak orang yang memasuki Grief Calamity Mountain. Dengan itu yang terjadi, humanoid pembentukan formasi Chu Feng sebenarnya menjadi efektif. Apa yang Chu Feng rencanakan untuk dilakukan saat ini, adalah menipu langit untuk menyeberangi lautan. Dia berencana untuk humanoid pembentukan formasi itu menggantikannya, dan membuat semua orang berpikir bahwa pembentukan formasi humanoid adalah dia. Adapun dirinya yang sebenarnya, bahkan jika dia meninggalkan pegunungan Calamity Duka, orang-orang dari klan surgawi Kong cenderung tidak akan dapat mendeteksinya. Alasan untuk itu adalah, karena pembentukan formasi humanoidnya akan terus tetap di pegunungan Calamity Duka untuk beberapa waktu. Pada waktu yang bersamaan, pertempuran antara Wang Qiang dan Kong Ruozeng masih berlangsung. Mereka berdua telah melepaskan semua kemampuan mereka. Namun, mereka masih belum dapat menentukan pemenangnya. Wang Qiang, cepatlah mengakui kekalahanmu. Selain itu, aku tidak akan menahan diri lagi, kata Kong Ruozeng kepada Wang Qiang. Menyerah, aku pernah melihat orang yang tak tahu malu, tapi aku belum pernah bertemu seseorang yang tak tahu malu seperti kamu. Kamu berbicara seolah-olah kamu akan menang mudah dariku. Jika kamu tidak bisa menang, maka silakan dan katakan seperti itu. Tapi kamu ingin aku mengakui kekalahan. Bagaimana tak tahu malunya kamu itu, balas Wang Qiang sambil meludah ke arah Kong Ruozeng. Tubuh Kong Ruozeng bergeser, dan dia dengan mudah menghindari ludah Wang Qiang. Namun pada saat itu, matanya memerah. Saat berikutnya, tubuh Kong Ruozeng mulai memancarkan gas merah. Gas merahnya menjalin bersama dengan Thunder Armor-nya. Itu adalah pemandangan yang sangat tidak normal. Orang ini, gumam Wang Wiang. Pada saat itu, tatapan Wang Qiang juga berubah serius. Meskipun kultivasi Kong Ruozeng saat ini setara dengan Wang Qiang, tapi keduanya berada di peringkat dua leluhur marsial, dan ia telah berhasil meningkatkan kekuatan bertarungnya dengan banyak. Ruozeng, melihat adegan itu, dibandingkan dengan yang lain, orang tua Kong Ruozeng menjadi gugup. Mereka tahu bahwa Kong Ruozeng telah siap untuk memaksa Chu Feng keluar. Adapun persiapannya, itu adalah bahwa dia telah menyembunyikan obat terlarang di mulutnya. Obat terlarang itu sangat berharga, dan bahkan bisa disebut harta karun. Meskipun itu akan memungkinkan penggunanya untuk meningkatkan kekuatan pertempuran mereka, untuk jangka waktu singkat setelah menggunakannya, namun orang tidak bisa menghindari rasa sakit dari serangan balasan dari obat terlarang itu. Adapun reaksi dari obat terlarang ini, itu bukan sesuatu yang bisa remehkan. Terimalah seranganku, teriak Kong Ruozeng, dan kemudian pindah. Memegang persenjataan leluhurnya yang tidak lengkap di tangannya, dia membawanya dengan kekuatannya yang luar biasa. Seperti binatang buas era kuno, Kong Ruozeng menyerang Wang Qiang. Wang Qiang buru-buru melepaskan serangannya sendiri untuk menghadapi Kong Ruozeng. Namun, serangan balik Wang Qiang mudah dipatahkan oleh Kong Ruozeng. Dengan persenjataan leluhurnya yang tidak lengkap, Kong Ruozeng tiba di depan Wang Qiang dan menancapkan senjatanya ke bahu kiri Wang Qiang. Cerot, darah berceceran di mana-mana ketika senjata itu menembus tubuhnya. Seperti paku, senjata yang dimiliki Kong Ruozeng di tangannya menembus bahu kiri Wang Qiang, dan kemudian dengan kejam memakukan Wang Qiang ke lantai sedingin es. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.